Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Open Data Source yang beranggotakan saya, Arifin Saputra, lalu ada Samuel Biskan Hanok, dan lalu ada Syahri Ramadan, akan menjelaskan tentang teknik visualisasi data dalam data mining terhadap proyek yang berjudul, yaitu pengaruh tingkat stres mahasiswa terhadap kebiasaan pekerjaan dengan metode K-means clustering. Baik, selanjutnya. Lanjut. Berikut adalah apa yang akan kami jelaskan. Yang pertama, yaitu pengertian dan tujuan visualisasi data. Berikut merupakan penjelasan dari pengertian visualisasi data, yaitu adalah sebuah bentuk presentasi grafis yang dibuat untuk menyampaikan informasi dari hasil data atau analisis yang dimiliki. Sederhananya, visualisasi data adalah kumpulan data yang ditampilkan dengan grafis penggunaan data visualization. Ini dipercaya bisa mempercepat audiens dalam memahami data yang ingin disampaikan. Pernyataan tersebut juga didukung oleh penelitian yang menunjukkan bahwa 80% seseorang mencerna sesuatu dari apa yang dilihat secara visual, sedangkan 20% lainnya melalui apa yang dibaca atau tulisan. Jod, apakah tujuan dari visualisasi data? Tujuan dari visualisasi data adalah untuk mengkomunikasikan informasi secara jelas dan efisien kepada pengguna. Dan ia merupakan salah satu tahap dalam analisis data atau ilmu data lewat grafik informasi yang dipilih. Contohnya seperti tabel dan grafik. Visualisasi data yang kompleks bisa diakses, dipahami, dan berguna. Pengguna bisa melakukan suatu analisis tertentu, seperti melakukan perbandingan atau memahami suatu kausalitas dan prinsip perancangan grafik. Dengan kata lain, data visualisasi mengubah kumpulan data menjadi hal yang lebih sederhana untuk ditampilkan. Jod. Baik, selanjutnya, kenapa visualisasi itu penting? Visualisasi data bisa menjadi penyederhana data yang kompleks sekalipun, sehingga siapapun bisa memahaminya dengan mudah. Dengan data yang mudah dipahami, maka memungkinkan pemangku kepentingan dapat mengambil keputusan dengan cepat. Visualisasi data juga digunakan untuk mengidentifikasi pola data dalam jumlah besar yang biasanya yang memiliki pola yang acak dan sulit untuk dipahami. Dengan visualisasi data, audiens akan lebih mudah dalam mengidentifikasi pola yang ada pada data dengan cara melihat pola-pola tertentu. Selanjutnya adalah teknik visualisasi data. Berikut, yang pertama adalah satu, buatlah grafik sederhana mungkin, namun mencakup seluruh informasi yang ingin disampaikan. Yang kedua, pertimbangkan jenis encoding objek dan value attribute yang akan digunakan untuk membuat visualisasi data. Yang ketiga, fokus untuk memvisualisasikan pola atau memvisualisasikan detail, tergantung dari tujuan visualisasi. Yang keempat, mulai dengan rentang sumber dari nol. Lalu selanjutnya, visualisasikan data dan grafik dalam bentuk skala untuk melihat perubahan pada data time series. Tipe-tipe visualisasi data. Baik, selanjutnya. Yang pertama, yaitu temporal. Salah satu tipe visualisasi data yang paling sering ditemui adalah tipe visualisasi temporal. Tipe ini biasanya cocok untuk menunjukkan hasil dari rangkaian data yang berbentuk linear atau satu dimensi saja. Berikut adalah contoh, yaitu horizontal timeline infographic. Lalu yang kedua ada hierarki. Tipe seperti ini umum digunakan untuk menunjukkan hubungan antara suatu kelompok terhadap kelompok lain yang lebih besar. Visualisasi seperti ini cocok untuk menunjukkan munculnya data baru yang berasal dari suatu penyebab. Salah satu penggunaan yang umum adalah diagram pohon. Berikut adalah contohnya. Lanjut. Yang ketiga adalah network. Pada dasarnya, sekumpulan data atau dataset bisa saling berpengaruh satu sama lain. Oleh karena itu, penggunaan network pada data visualization adalah untuk mempermudah hubungan antar dataset tersebut. Salah satu contoh yang paling sering digunakan adalah word cloud dan node link diagram. Berikut adalah contoh dari visualisasi data berbentuk network. Selanjutnya ada multidimensi. Tipe visualisasi multidimensi berarti cocok untuk memvisualisasikan data yang memiliki banyak variabel atau dimensi. Karena banyaknya dataset yang ditampilkan, biasanya visualisasi ini akan lebih menarik dan mencolok agar lebih mudah dipahami. Salah satu contoh visualisasi ini adalah histogram
pie chart, dan stack bar. Berikut adalah contoh dari visualisasi data yang berbentuk diagram batang. Lanjut. Yang kelima ada geospasial. Data geospasial mewakili bentuk fisik dari objek atau ruang yang datanya Anda tampilkan. Secara umum, visualisasi geospasial berguna untuk penetrasi penjualan regional, peta pertumbuhan bisnis, hingga menunjukkan flow pada suatu UX atau user experience. Contoh visualisasi geospasial paling sering digunakan adalah heat map dan kartograf. Selanjutnya, tujuan visualisasi data berdasarkan jenis grafik akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kemudian ada tujuan visualisasi data berdasarkan jenis grafik. Yang pertama, jika jenisnya hanya menonjolkan satu nilai variabel, kita bisa menggunakan jenis grafik yaitu satu nilai, grid, pie, dan batang. Kemudian untuk menunjukkan peringkat atau ranking, kita bisa menggunakan jenis grafik batang, bubble, slope graph, lollipop, dan dot. Untuk jenis data yang menunjukkan dua variabel atau lebih, kita bisa menggunakan kolom ganda, slope graph, berlawanan, dot plot, double point, small multiplies. Kemudian untuk data yang membandingkan dengan nilai tertentu atau benchmark, kita bisa menggunakan jenis grafik benchmark, kombinasi, bullet chart, dan kemudian untuk jenis grafik perbandingan komparasi, yaitu antar kategori, kita bisa menggunakan jenis grafik kolom ganda, piktogram, dan radar. Kemudian untuk jenis grafik yang menampilkan survei, kita bisa menggunakan jenis grafik stack bar, small multiplies, kolom ganda, dan piramid. Kemudian untuk selanjutnya dijelaskan oleh teman saya Syahri Ramadan. Baiklah, selanjutnya berdasarkan jenis grafik. Yang keempat yaitu menunjukkan proporsi bagian dari jumlah total. Di situ kita bisa menggunakan bentuk donat, stacked bar, histogram, tree map. Yang kelima menunjukkan perubahan nilai pada suatu variabel yaitu scatter plot dan column. Dan yang keenam adalah dengan menampilkan simpangan deviasi data, yaitu kita bisa menggunakan deviation bar, area, bar chart. Baiklah, selanjutnya adalah implementasi visualisasi data. Yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Rivian Saputra. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan kembali. Berikut adalah salah satu visualisasi data dari data yang telah kami kumpulkan melalui survei. Kami sudah berhasil mendapatkan dua chart yang berbentuk chart batang. Yang pertama yaitu adalah data dari kecukupan sumber pendapatan. Dari diagram dapat kita simpulkan bahwa terdapat sekitar 54 mahasiswa yang memiliki sumber pendapatan dalam rentang cukup. Lalu selanjutnya terdapat pula 8 mahasiswa dengan kecukupan sumber pendapatan kurang. Dan 1 mahasiswa yang memiliki kecukupan pendapatan lebih. Sisanya yang terakhir adalah terentang tidak menentu, yaitu terdapat 10 data atau 10 mahasiswa. Lalu chart yang kedua adalah data dari status keadaan orang tua. Dari grafik dapat kita simpulkan bahwa status keadaan orang tua mahasiswa yang statusnya adalah cerai atau hidup dengan salah satunya saja adalah 5 orang atau 5 mahasiswa. Lalu yang kedua, cerai atau hidup dengan salah satunya saja, yaitu 2 orang. Lalu data yang paling besar adalah lengkap harmonis, yaitu memiliki data sebanyak 58 orang. Lalu selanjutnya adalah lengkap dan tidak harmonis, yaitu datanya berjumlah 3 orang. Lalu yang terakhir, data dari meninggal salah satu, yaitu 5 orang. Dan berikut merupakan tampilan dari data grafnya.
Baik, itu saja yang sampai saat ini dapat kami kumpulkan chartnya, dan sekaligus menjadi penutup dari presentasi kami saat ini. Baik, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.